Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel independennya. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen di dalam analisis regresi, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif terjadi jika kedua variabel tersebut bergerak ke dalam arah yang sama, sedangkan hubungan negatif terjadi jika kedua variabel tersebut bergerak ke dalam arah yang berlawanan. Pada uji regresi pertama, hipotesis dalam pengambilan keputusan adalah H0 sama dengan 0, HI tidak sama dengan 0. Hipotesis operasionalnya adalah H0 sama dengan secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. HI sama dengan secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada pengujian regresi yang pertama, variabel dependen yang dipakai adalah harga saham dan variabel independennya adalah PER dan ROI. Langkah pertama adalah buka analyze. Selanjutnya buka regression, linear, dan masukkan variabel yang dibutuhkan. Harga saham kepada kolom dependen dan PER dan ROI kepada kolom independen. Pastikan di statistik dicentang dan model fit dicentang. Setelah itu continue. Oke. Didapatkan hasil dari pengujian. Pada pernyataan sebelumnya, bila nilai signifikan lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, berarti menolak H0. Bila nilai signifikan lebih besar daripada alfa 0,05, berarti gagal menolak H0 atau H0 diterima. Pada hasil koefisien pengujian sebelumnya, ditemukan bahwa nilai PER signifikannya adalah 0,235, berarti gagal menolak H0, yaitu H0 diterima. Untuk ROI adalah 0,000, berarti lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu menolak H0. Uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat 3 pengujian. Yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji multikolinearitas yaitu terjadi jika variabel independen memiliki hubungan yang dekat dan memiliki korelasi yang tinggi. Dalam multikolinearitas, hipotesis operasionalnya adalah H0 sama dengan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel pengeluaran, dan HI sama dengan terjadi multikolinearitas pada variabel pengeluaran. Keputusan yang diambilnya adalah koefisien korelasi lebih besar dari 0,7 maka menolak H0 atau terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika koefisien korelasi lebih kecil dari 0,7 maka menerima H0 atau tidak terjadi multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas, langkahnya yaitu yang pertama, klik analyze, pilih correlate, kemudian bivariate. Kemudian masukkan variabel independen yaitu PER dan ROI ke kolom variabel. Kemudian berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu koefisien korelasi lebih besar dari 0,7 maka menolak H0 atau terjadi multikolinearitas. Sedangkan koefisien korelasi lebih kecil dari 0,7 maka menerima H0 atau tidak terjadi multikolinearitas. Maka dari hasil pengujian tersebut didapatkan koefisien korelasi PER sebesar 0,235 lebih kecil dari 0,7 maka menolak H0 atau terjadi multikolinearitas. Dan koefisien korelasi ROI sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,7 maka menolak H0 atau terjadi multikolinearitas.
Yang kedua yaitu pengujian heterokedastisitas. Dalam heterokedastisitas, hipotesis operasionalnya adalah HO tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel pengeluaran dan HI terjadi heterokedastisitas pada variabel pengeluaran. Untuk keputusan yang diambil yaitu koefisien korelasi lebih besar dari 0,05 maka menerima HO atau tidak terjadi heterokedastisitas, dan koefisien korelasi kurang dari 0,05 maka menolak HO atau terjadi heterokedastisitas. Langkah pertama yaitu klik analyze, pilih regression, lalu linear. Masukkan variabel dependent ke kolom dependent dan masukkan variabel independent ke kolom independent. Lalu pilih save. Dilihat pada residual, pilih standardized, continue, lalu oke. Lalu muncul variabel baru yaitu ZRI. Lalu langkah selanjutnya yaitu klik transform, pilih compute variable, pada target variabel isi dengan residual. Lalu pada kolom function group klik all, dan pada kolom function and special variable klik 2 kali ABS. Selanjutnya pada kolom numeric expression masukkan variabel tambahan. Klik OK dan akan bertambah variabel baru. Langkah berikutnya yaitu klik analyze, pilih regression, lalu linear. Pada kolom dependent masukin residual, lalu save, nonaktifkan standardized, continue, lalu oke. Setelah kita melakukan pengujian, didapatkan hasil nilai signifikasi dari PER sebesar 0,965, lebih besar dari 0,05, yaitu menerima HO atau terjadi heterokedastisitas, dan koefisien kumulasi ROI sebesar 0,752, lebih besar dari 0,05, yaitu menerima HO atau terjadi heterokedastisitas. Uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Pada kolom dependent masukkan variabel independen atau harga saham, dan pada kolom independen masukkan PER dan ROI. Pilih statistik. Pada kotak residual jangan lupa untuk mencentang Durbin Watson. Continue, oke. Maka dari hasil pengujian tersebut didapatkan N berjumlah 18 dan K berjumlah 3
Selanjutnya adalah nilai Durbin-Watson, yaitu 1,385. Selanjutnya kita harus mencari DL dan DU dari tabel DL dan DU. Dengan nilai DL dan DU yang sudah didapatkan dari K3 dan N18, yaitu DL berjumlah 0,9331 dengan DU 1,6961. Setelah itu kita bisa melihat dari statistik Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson ada di tengah-tengah DL dan DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat ditemukan nilai yang pasti atau tidak ditemukan nilai yang konklusif. Sekian tutorial uji regresi dan uji asumsi klasik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.